Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita bakal belajar mengenai konsep array. Ya, kita nih. Sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu apa pengertiannya. Yaitu di sini udah saya buat. Array adalah sebuah variabel yang dapat menyimpan banyak value yang memiliki tipe data yang sama serta dengan makna yang sama. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah dia sebuah variabel. Dia dapat menyimpan banyak value. Biasanya kan satu variabel satu value. Nah, si array ini dia variabel yang bisa menyimpan banyak value gitu. Tapi value-nya harus punya tipe data yang sama dan punya makna yang sama gitu ya. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak gini ya. Misal saya mau membuat program yang menampung nama dari 8 siswa. Maka kalau kita dengan pengetahuan yang sebelum-sebelumnya, kita bakal buat begini kan, string siswa 1, string siswa 2, string siswa 3, string siswa 4, sampai string siswa 8. Atau bisa juga nyamping, string siswa 1, siswa 2, siswa 3 gitu ya. Terus untuk input, kita perlu sintaks yang kayak gini. Cin siswa 1, cin siswa 2, cin siswa 3, siswa 4, sampai siswa 8 ya. Cara ini bisa bener juga, bisa lah, ini bener di run gak ada masalah. Tapi gimana kalau butuh datanya 10, gimana kalau butuh datanya 100, gimana kalau butuh datanya 1000 gitu ya. Kayaknya bakal ribet banget kalau kita harus in sampai 1000, copy paste juga capek gitu ya. Ini makanya kita buat kita perlu yang namanya array. Nah, di sini ada sintaks deklarasi untuk array. Ini kasusnya dia mau menyimpan data yang jumlahnya 10 ya. Maka di sini dia tinggal string nama variabel siswa, dan di sini ada total data yang bakal ditampung sama si array ini gitu ya. Beda sama ini ya. Ini string siswa dan ini ada string siswa, dan di sini ada keterangan banyak indeks, banyak data yang bakal ditampung dalam array ini. Jumlahnya itu di antara buka kurung sampai tutup kurung bracketnya ini. Nah, setelah kita panggil si array ini, kita buat objek array ini, variable array ini, maka representasinya bakal kayak gini ya. Mungkin ibaratnya ini adalah kamar-kamar ya, kamar-kamar. Di sini ada kamar nomor 0, kamar nomor 1, sampai nomor 9. Kenapa sampai 9? Karena nomor kamar itu kalau di array dikenalnya ya indeks gitu ya. Sedangkan indeks itu dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi walaupun datanya ada 10, indeks paling besar itu adalah jumlah data dikurang 1, 9. Kalau datanya 100, berarti indeks maksimalnya 99 gitu ya, karena dimulainya dari 0. Nah, ini belum diisi nih. Dia begitu dipanggil, dibuat array-nya, dia dalam keadaan kosong semua nih, kamar-kamar ini nih. Gimana cara ngisinya? Cara ngisinya kayak gini. Ini cara input data 1. Sama ya kayak yang ini ya. Kalau dilihat-lihat sama. Misal di sini in kita mau input siswa di kamar 0 Luffy, siswa kamar 1 Ichigo, kamar di indeks 2 ini Naruto, siswa di indeks 3 Sasuke, Zoro, Sanji, Jiraiya, Eren, Mikasa, Armin ya. Pokoknya gini. Ini kalau kita run, dia bakal jadi begini. Nah, bakal jadi begini. Apa namanya? Representasinya. Tapi kalau kita begini, ini sama aja. Pertanyaannya kayak yang tadi ini. Kalau datanya 1000 gimana? Kita mau buat sampai 1000 gitu. Kayak gini copy paste sampai 1000. Enggak kan ya, capek. Jadi bisa kita lihat di sini ya, ada yang sesuatu yang berulang-ulang gitu ya. Dari in sampai sini, sama ini juga berulang semua ya. Tutup bracketnya sama semua ya. Yang beda apa? Yang beda cuman indeksnya ini. Ini indeks 0, ini indeks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kalau dilihat ini adalah increment atau penambahan 1. Dari 0 ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8, ke 9.
kalau kita melihat sesuatu yang berulang, maka bakal teringat sama konsep perulangan ya. Jadi kalau misalkan data 1000 gimana? Kita nggak perlu nulis sintaks sebanyak 1000 kayak gini ya. Kita cukup pakai perulangan for atau while atau do while, terserah. Tapi biasanya saya nyaman buat menggunakan perulangan for gitu ya. Nah ini for integer ya, ini tip yang waktu video sebelumnya kita udah bahas perulangan for. Ini apa? Ini itu indeks sebenarnya. Biasanya kalau di pemrograman lazimnya indeks itu disingkat jadi i. Jadi i dimulainya 0 ya. I lebih kecil dari jumlah data di array ya, karena dia mulai dari 0 ya. Di sini lihat 0 sampai 9 ya. Sama kayak ini 0 sampai 9. Ini 10 nggak masuk berarti ya. Dan ini operasinya adalah increment i++. Oke. Nah ini kita tinggal masukin aja cin, dari cin sampai sini ya, dan yang increment tadi kita ganti i, cukup gitu aja. Dan setelah itu hasilnya sama, bakal begini juga. Si Luffy bakal di indeks 0 ya, Ichigo segala macam nih, representasi hasilnya begini. Nah gimana cara nampilin datanya? Cara nampilin datanya hampir mirip kayak cin tadi. Kalau cin tadi cin siswa i, nah kalau manggil data tinggal cout siswa indeks kamarnya. Kalau kayak gini tebak nih, ini manggil siapa kira-kira? Apa yang bakal teroutput? Ya, yang bakal teroutput adalah Sasuke karena dia di indeks 3 gitu ya. Oke, saya rasa untuk konsep array cukup sampai di sini. Kita akan coba di codingan seutuhnya, bakal kita coba di video berikutnya. Kita bakal coding langsung si array ini. Jadi untuk saat ini sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.